Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita saat ini yang percaya kalau Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita? Kamu percaya? Amin. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang yakin Tuhan pasti akan berikan persis 100% seperti yang kamu mau? Belum tentu. Banyak di antara kita yang menafsirkan ayat ini seolah Tuhan akan memberikan semua yang kita minta kepadanya. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kamu meminta A, Tuhan akan berikan kamu A. Atau meminta B, Tuhan akan berikan kamu B. Tuhan itu maha kuasa benar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu benar. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia benar. Tetapi bukan berarti dia akan mengabulkan semua permintaan kamu. Simpelnya adalah Tuhan yang maha kuasa enggak mungkin mengutamakan kehendak kamu di atas kehendaknya sendiri. Kehendak Tuhanlah yang harusnya jadi di dalam setiap doa-doa kamu dan bukannya kehendak kamu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita tentang cara berdoa yang benar, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu apa artinya setiap orang meminta menerima, mencari mendapat, dan mengetok pintu akan dibukakan baginya? Artinya setiap orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan pasti akan menerima jawaban doa. Tuhan tidak akan pernah tertidur, Tuhan tidak akan lalai dalam mendengar doa-doa kamu, dan pasti akan menjawab setiap doa kamu. Tetapi jawaban doa yang kamu akan dapatkan mungkin tidak akan selalu sama seperti yang kamu mau. Kenapa? Karena kehendak Dialah yang harus jadi dan bukan kehendak kamu. Jadi setiap kali kamu berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, sebenarnya kamu sedang meminta Tuhan untuk membereskan masalah kamu sesuai dengan apa yang baik menurut kehendak Dia. Inilah yang dimaksud dengan berserah, yaitu membiarkan kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita. Di pasal yang sama Tuhan Yesus juga mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Perkataan Yesus ini apakah berarti kalau seorang anak meminta roti dia pasti dapat roti? Atau minta ikan dia pasti dapat ikan? Belum tentu. Saat kamu meminta roti, Tuhan gak akan memberikan kamu batu. Tetapi Tuhan juga belum tentu akan memberikan kamu roti. Saat kamu meminta ikan, Tuhan tidak akan memberikan kamu ular. Tetapi belum tentu juga memberikan kamu ikan. Misalnya gini aja, ada seorang anak yang sedang batuk, dan tiba-tiba ia merengek-rengek minta dibelikan minuman dingin kepada bapaknya. Kira-kira bapaknya kasih nggak? Bapak anak itu pasti tahu kalau dia kasih minuman dingin, batuk anaknya pasti akan bertambah parah. Kemudian bapak itu memberikan sesuatu kepada anaknya, sesuatu yang berbeda dengan yang diminta anaknya, yaitu segelas air madu yang hangat yang bisa meredakan batuk anak itu. Dari cerita ini kita jelas melihat kalau anaknya meminta sesuatu kepada bapaknya, dan bapaknya mendengar dan memberikan sesuatu kepada anaknya. Tetapi yang diberikan bapaknya bukan seperti yang anaknya mau, tetapi sesuai dengan yang baik menurut bapaknya. Sekarang Yesus melanjutkan dengan mengatakan seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan kalimat Ia, yang adalah Tuhan, akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Arti memberikan yang baik adalah yang baik menurut Tuhan, dan bukan baik menurut kita. Kehendaknya yang jadi dan bukan kehendak kita. Mungkin yang kamu dapatkan saat ini tidak sesuai dengan yang kamu minta dalam doamu.
Tetapi tetaplah percaya dan bersyukur di dalam Tuhan dan imanmu, karena Dia tahu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Saya akan menutup renungan hari ini dengan membaca suatu ayat dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.